Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat siang juga. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ken? Alhamdulillah hari ini sehat Bu Dia. Oh iya, semangat sekali ya hari ini Bu Ken CV ya. Wah itu harus. Iya, baik Bu Ken CV. Hari ini mau melaksanakan praktek coaching ya. Betul. Iya, dengan coachingnya siapa ya Bu Ken? Hari ini saya menjadi coach dan coachingnya nanti Ibu Rara. Oh iya, baik Bu Ken. Mungkin sebelum melaksanakan praktek coaching, kita bisa berbincang-bincang sebentar Bu Ken CV? Ya silahkan, dengan senang hati Bu Dia. Iya. Ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan dalam percakapan coaching nanti, Bu Ken CV? Saat proses coaching nanti, rubrik yang akan digunakan memakai alur cerita, di mana alur cerita itu berisi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu Bu Dia. Oh, baik Bu Ken CV. Jadi Bu Ken mau menggunakan alur cerita ya dalam coachingnya nanti. Iya. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam coachingnya nanti ya Bu Ken CV? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu kesadaran penuh atau riset. Selanjutnya ada mendengar aktif dan juga menggali pertanyaan berbobot. Itu Bu Dia. Oh ya, baik Bu Ken CV. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Ken CV dalam proses coaching nanti? Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, yang ingin secara spesifik dikembangkan itu adalah kompetensi dalam mendengar aktif gitu ya. Oh ya, baik Bu Ken CV. Jadi Bu Ken CV ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya. Iya Bu. Iya. Kemudian lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa ya Bu Ken CV? Baik, untuk indikator pencapaian dari tujuan pengembangan kompetensi mendengar aktif, yang pertama yaitu bebas dari adjustment. Jadi tidak melabel orang atau tidak memberi branding pada coaching nanti. Kemudian bebas dari asumsi dan juga asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari situasinya tersebut. Itu Bu ya. Oh ya, baik Bu Ken CV. Nah, sekarang silahkan Bu Ken CV untuk melakukan proses coachingnya. Hai Bu. Halo, selamat siang Bu Rara. Selamat siang Bu Siwi. Oh ya, saya ingat kemarin Bu Rara katanya ingin menyampaikan sesuatu hal unek-uneknya. Kira-kira bisa diceritakan Bu nanti? Iya Bu Siwi, memang saya punya unek-unek yang ingin saya sampaikan kepada Bu Siwi. Nah, kira-kira nanti tentang kasus apa ya Bu kalau boleh tahu? Ini kaitannya dengan kegiatan supervisi saya kemarin. Supervisi, baik. Dalam percakapan coaching hari ini, nanti yang ingin Bu Rara dapatkan apa ya? Dari kegiatan ini saya ingin memperoleh solusi atau pencerahan Bu dari masalah yang saya hadapi ini. Oke, jadi Bu Rara hari ini ingin mendapatkan pencerahan dan kalau bisa mendapatkan solusi ya Bu dari proses coaching kita hari ini. Iya, benar sekali Bu Siwi. Semoga setelah kita nanti bercakap-cakap, semoga bisa mencerahkan Bu Rara ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Bu Rara. Tapi masalahnya apa Bu? Coba diceritakan perasaan yang sedang dialami Bu Rara. Bu Siwi ingat tidak waktu kemarin hari Selasa saya kan ada kegiatan supervisi. Dalam kegiatan itu Bapak pengawas mengkritik kegiatan saya ketika mengajar di kelas Bu. Oh seperti itu. Kok seperti itu bagaimana bisa ya Bu? Lalu apa yang kira-kira membuat Bu Rara mendapat teguran dari Bapak pengawas Bu? Begini Bu, sepertinya beliau itu keberatan terhadap
kegiatan saya waktu saya tidak menggunakan ketika praktik mengajar, saya tidak menggunakan buku teks pelajaran atau buku panduan. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, saya dapat menangkap maksud dari Bu Rara ini tadi adalah Bapak pengawas merasa tersinggung ya Bu atas karena tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Kok bisa tahu Bu Rara ini Bapak pengawas tersinggung? Kira-kira apa yang dikatakan Bapak pengawas? Sebelumnya kan memang sebetulnya saya kan menyampaikan kepada beliau selama ini saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber belajar. Saya biasanya juga mengambil dari perpustakaan atau saya juga menggunakan video ketika proses pembelajaran berlangsung. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung Bu Sili. Oh, jadi seperti itu ya Bu Rara. Lantas yang jadi masalahnya mengapa? Apa sebabnya kok Bu Rara ini tidak memakai buku teks dalam proses pembelajaran? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini kan memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan sudah mengacu kepada kurikulum tanpa saya harus memakai buku teks yang disampaikan tadi. Itu jadi ya Bu Rara. Jika menurut Bu Rara sumber belajar yang Bu Rara gunakan sudah memudahkan siswa dan juga sudah memotivasi siswa. Lalu kira-kira jika di skala 1 sampai 10, maka pada saat ini posisinya berada di posisi berapa ya Bu Rara? Kalau menurut saya dalam posisi skala 7 sampai 8 lah Bu. Baik. Jadi sekarang ini berada pada posisi 7 sampai 8 ya Bu Rara. Sedangkan pada posisi 7 sampai 8 ini, apa sih ciri-cirinya yang Bu Rara temukan di kelas? Anak-anak terlihat termotivasi, nyaman ketika belajar, dan mereka sangat menikmati sekali ketika proses belajar itu Bu. Jadi menurut Bu Rara sekarang anak-anak ini di kelas sudah terlihat enjoy, terlihat senang dan sangat termotivasi ya Bu Rara. Kalau begitu, apakah Bu Rara ingin meningkatkan lagi skala tersebut? Mungkin ada yang ingin ditingkatkan skalanya? Tentunya Bu, kalau misalnya ditingkatkan Luar biasa hebat sekali. Baik, Bu Rara ternyata mempunyai keinginan untuk lebih meningkatkan lagi ya Bu Rara, menjadi posisi skala berapa Bu Rara? Saya inginnya satu level di atasnya, paling tidak 9 lah Bu. Oke, berarti Bu Rara ingin menjadikan skala dari 8 menuju ke 9 ya Bu Rara. Lalu kemudian menurut Bu Rara, jika sudah berada pada posisi level 9, nah apa tanda-tandanya yang Bu Rara inginkan? Berarti pembelajaran yang saya sajikan kepada murid itu sudah memenuhi ini Bu, pembelajaran berpusat kepada siswa. Siswa terlihat bahagia, senang, termotivasi. Tuh. Jadi indikator tercapainya tujuan pada skala 9 itu adalah siswa-siswa terlihat senang, bahagia, dan sangat termotivasi, juga tertarik ya Bu tentunya pada proses pembelajaran Bu Rara. Kalau begitu, kira-kira nih Bu, rencana apa yang Ibu akan lakukan ke depannya untuk meningkatkan skala itu? Pertama, saya ingin memenuhi Bapak pengawas Bu. Saya ingin membicarakan waktu kegiatan yang kemarin itu, mungkin beliau ada solusi untuk saya. Kedepannya saya harus bagaimana? Biasa, ide yang bagus Bu. Lantas, rencana konkret yang paling sederhana dulu yang akan Ibu lakukan atau akan dapat dilakukan kedepannya terlebih dahulu, apa langkah yang Ibu ingin lakukan terlebih dahulu? Tentunya saya akan meminta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah tentang rencana saya, karena saya juga agak takut Bu, takutnya nanti Bapak Pengawas sudah menyampaikan apa yang beliau lihat ketika kegiatan saya kemarin, takutnya nanti saya juga nggak enak lah sama kepala sekolah, kan ini hari demi
untuk supervisi sekolah juga ke depannya bagaimana. Jadi kan saya harus minta pendapat beliau supaya dilancarkan urusan saya. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Rara tadi, pertama langkah yang konkret yang akan Ibu Rara lakukan adalah menemui Bapak Kepala Sekolah ya. Kemudian ada lagi rencana lain selain menemui Bapak Kepala Sekolah? Oh iya, tentunya saya juga ingin minta pendapat juga kepada teman sejawat ya Bu. Selaku guru mata pelajaran yang sama seperti saya akan meminta bantuan kepada teman sejawat. Melihat penjelasan Saudara, berarti Saudara juga akan menemui teman sejawat untuk sharing terhadap masalah ini ya Bu. Kalau boleh saya tahu, teman sejawatnya itu siapa Bu namanya? Saya biasanya tuh sering cerita kepada Ibu Komaria karena saya anggap beliau itu senior saya dan beliau juga lebih banyak pengalamannya daripada saya Bu. Oke, nanti akan sharing bersama Ibu Komaria, betul ya Bu ya? Nah, kalau sudah rencana sudah ada, teman sejawat juga sudah ditentukan, Ibu, kapan kira-kira Ibu mau melaksanakan aksi itu Bu? Rencana saya setelah ini Bu, setelah saya berjalan ke sini, saya akan menemui kepala sekolah, menemui teman saya untuk langkah saya sebelum saya menemui Bapak pengawas. Baik, jadi hari ini langsung ya Bu ya? Iya. Rencananya akan langsung menindaklanjuti rencana dari saudara tersebut. Nah, kalau begitu, sekarang kira-kira masih ada lagi apa tidak yang akan Ibu lakukan? Tentunya ya setelah saya menemui Bapak pengawas, saya harus meminta proses belajar saya Bu. Saya akan memasukkan buku teks panduan ketika saya mengajar di kelas. Itu memang itu kan kritikan dari beliau ya. Siapa tahu itu menjadi poin penting atau positif untuk kedepannya bagi saya. Berarti dari yang dijelaskan, Ibu sudah gimana ya, istilahnya Ibu ini sudah mempunyai rencana juga untuk menggunakan buku teks sebagai konten penyajian materi juga. Sangat bagus Bu. Baik Bu Rara, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang kita dapatkan atau apa yang bisa Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan tentunya saya dapatkan penyelesaian masalah Bu, dari masalah saya tentang supervisi kemarin, bahwa untuk mengubah proses belajar yang lebih baik kita kan harus terima kritik dan saran dari atasan kita, seperti itu Bu. Oke. Ternyata yang saya dengarkan, yang saya simak dari pernyataan Bu Rara, apakah betul Bu Rara sudah menerima atau membuka diri atas kritik dan saran dari Bapak pengawas tersebut? Iya Bu, saya sudah bisa menerima kritik dan saran beliau karena saya juga berpikir bahwa itu yang terbaik, kenapa tidak saya lakukan. Oke Bu Rara, dengan percakapan kita hari ini, semoga Bu Rara dimudahkan dalam segala urusannya ke depan nanti ya Bu ya, dan Bu Rara tidak jadi galau lagi ya Bu. Iya Bu, Tetap semangat Bu Rara. Terima kasih banyak sebelumnya. Dari kegiatan ini saya juga bisa menemukan solusi untuk masalah saya. Baik, kapan-kapan kalau boleh ada waktu kita bisa bertemu lagi untuk membahas hasil yang sudah Bu Rara rencana tadi yang sudah dilaksanakan ya Bu. Saya juga penasaran bagaimana hasilnya setelah Bu Rara menindaklanjuti permasalahan ini tadi. Siap Bu, nanti saya akan cerita kepada Bu Siti tentang rencana saya dengan Bapak pengawas itu. Oke, terima kasih Bu Rara. Silakan bisa kembali ke kelas lagi. Mungkin ada yang jam. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke.
Alhamdulillah Buken, proses coaching hari ini sudah selesai dan berjalan lancar ya Buken ya. Ya Bu, alhamdulillah prosesnya semua berjalan dengan lancar. Ya baik Buken, setelah proses coaching ini tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Buken Sivi ya. Ya. Yang pertama langsung saja ya Buken Sivi ya. Ya Bu, silakan. Tadi setelah melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan pada saat Buken Sivi melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa ya Bu ya? Kalau menurut saya pada saat saya melakukan proses percakapan coaching tadi, saya merasa sudah melakukan alur kita dengan jelas dan lurus, di mana sudah saya melakukan mencari tujuan, mengidentifikasi masalahnya, juga membantu menyusun rencana aksi, dan juga membantu tanggung jawabnya saya si coach itu menyimpulkan bagaimana tanggung jawabnya gitu. Dan juga saya juga sudah melakukan teknik atau kemampuan mendengar aktif Bu. Di antaranya saya tadi tidak membranding atau melabeli atau mengadjustment coach saya dengan label-label tertentu. Kemudian saya juga tidak berasumsi, tidak berpendapat sendiri atas pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh coach saya. Dan saya juga merasa saya juga sudah menangkap emosi dari coach saya. Gitu Bu. Ya baik sekali Buken Sivi. Saya tadi juga mengamati Buken Sivi. Saya ingin menyampaikan hasil observasi saya. Ya Bu, silakan. Jadi Buken Sivi tadi sudah mempraktekkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya. Yaitu dengan tidak menjudgment, kemudian tidak berasumsi sendiri, kemudian juga bebas berasosiasi, serta dapat menangkap emosi dari si coach tadi ya Bu kan ya. Nah, kemudian ide-ide coach itu tergali runtut waktunya, kapan siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat, semua sudah sangat detail tadi ya, luar biasa sekali Buken Terima Sivi. kasih. Iya. Dari ketiga kompetensi seorang coach itu tadi yang ingin dikembangkan lagi oleh Buken Sivi apa ya Bu, selain mendengarkan aktif tadi? Kalau tadi saya sudah coba berusaha mengembangkan kemampuan saya di kriteria mendengarkan aktif. Untuk coaching berikutnya mungkin saya akan ingin lebih spesifik dalam mengembangkan kemampuan saya untuk menggali atau membuat pertanyaan yang berbobot Bu, agar dalam mengidentifikasi masalahnya bisa lebih dalam dan tajam, sehingga bisa mendapatkan rencana aksi dan solusi yang sesuai dengan harapan coach saya kemudian hari. Depannya nanti ya Bu ya. Oke baik sekali. Ya Buken Sivi, sampai di sini kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bisa memberikan manfaat baik buat saya maupun buat semoga kita ketemu lagi di kemudian hari ya Bu ya. Ya, Ya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Buken Sivi. Baik, silakan Buken Sivi kalau ingin melanjutkan aktivitasnya hari ini. terima kasih Bu.